Akhirnya si istri ini tetap bertahan mempertahankan sang suami sampai dia melahirkan lagi anak ketiganya. Wow, punya banyak anak ya. Anak ketiga lahir, si laki ini semakin parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lydia Maulana di YouTube channel Lydia Maulana. Nah, kali ini seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Nah, buat kalian yang punya cerita unik, boleh ya dikirim ke email saya yang ada di deskripsi. Dan kalian tidak keberatan untuk diangkat di YouTube channelku, tak masalah. Akan saya ceritakan di sini tentunya dengan nama samaran atau inisial. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah unik dalam rumah tangga. Ada sepasang pasutri. Nah, yang cewek ini anak orang kaya raya, sedangkan yang cowok ini anak orang biasa, tapi dia punya seragam kebanggaan. Dia seorang abdi negara. Bangga banget kan, biasanya kalau orang kampung punya anak diterima sebagai abdi negara, menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Sedangkan si perempuan ini anak seorang pengusaha yang kaya raya dan punya banyak usaha di kampungnya. Nah, perkenalan ini terjadi pada saat si cewek ini olahraga di pusat kebugaran tengah kota. Bertemulah dengan si cowok ini. Sebut saja cowok ini Mr. I dan si cewek ini Mr. N, Mrs. N. Mr. I ini sedang nge-gym nih ceritanya, dan Mrs. N ini juga sedang nge-gym. Nah, di situ mereka bertemu dan mereka berkenalan. Akhirnya perkenalan mereka berlanjut ke WhatsApp dan sering terjadi pertemuan offline nih di antara mereka berdua. Akhirnya terjadi kecocokan nih di antara mereka berdua dan mereka bersepakat untuk menikah saja di usia muda. Akhirnya mereka lamaran. Aku percepat nih ceritanya ya, aku persingkat. Akhirnya mereka menikah. Saking bahagianya nih keluarga si cewek memberikan beberapa hadiah kepada pasangan pengantin tersebut. Mobil, rumah, uang. Wow, keren ya. Kemudian uang itu mereka gunakan untuk tabungan mereka, dan rumah yang sekarang mereka singgahi adalah rumah hadiah dari ibu perempuan itu, istrinya, dan mobil. Kemudian si cewek ini tiba-tiba aja jadi ASN gitu loh ya, kayak kerja di pemerintahan lah seperti itu. Nggak tahu prosesnya kayak gimana, tiba-tiba aja kerja di situ ya, dan kemudian hamil anak pertama. Dan si cowok ini terlihatlah di situ ya, akhirnya karakternya si cowok ini ternyata meskipun dia abdi negara nih ya, meskipun dia seorang abdi negara, ternyata banyak pelanggaran yang dilakukan dia. Dia itu ternyata tukang judi online. Dia juga kayak konsumsi drugs gitu ya, narkoba kayak gitu-gitu. Tapi nggak tahu, aman-aman aja gitu, dan lain sebagainya, banyak sekali kasusnya. Dan di sini mertuanya sangat sabar sekali menghadapi menantu seperti ini. Sedangkan sang istri Mrs. N tadi juga sangat sabar karena dia emang bucin sama lakinya ini. Hamil anak pertama oke, aman. Hamil anak kedua ternyata sang suami ini sudah mulai nyeleneh nih. Dia diketahui mempunyai will selingkuhan. Namun sang istri tetap mempertahankan suaminya, walaupun keluarga dari sang istri udah gedek banget. Kamu tuh udah dikasih segala macem, tapi kamu tuh nggak pernah bersyukur punya istri seperti ini, gitu lah. Akhirnya si istri ini tetap bertahan mempertahankan sang suami sampai dia melahirkan lagi anak ketiganya. Wow, punya banyak anak nih. Anak ketiga lahir, si laki ini semakin parah. Dia punya banyak kasus judi online yang nggak kunjung henti-hentinya. Oke lah, dia dapat hukuman nih dapat sanksi nih dari kantornya. Dapat sanksi cukup berat sampai tidak bisa bertemu dengan keluarganya berbulan-bulan. Karena
si Mrs. N ini, sang istri dan anak-anaknya merasa menderita dan merasa kesepian di rumahnya sendirian tanpa seorang suami, ibu menantunya ini akhirnya mengeluarkan laki-laki ini, sang suami ini, dari kurungan ini supaya bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Akhirnya sogok gitu ya, mengasihkan beberapa puluhan juta uang supaya sang laki ini, suaminya ini bisa keluar dari ini. Akhirnya berkumpullah kembali mereka berempat. Oke, bahagia yang tak cukup tahan lama. Akhirnya sang istri ini melahirkan lagi anak keempat. Luar biasa. Dalam hal situasi kondisi seperti ini masih aja beranak pinak gitu ya, cuek banget, tapi tetap bisa melahirkan. Cuek. Kalau aku jadi dia udah mikir gitu, aku mau punya anak lagi, suami kayak gini, aduh udah takut. Tapi nggak tahu si istri ini dengan PD-nya aja dia melahirkan lagi anak keempat. Mungkin dikiranya berubah ya lakinya ini, ternyata semakin parah lagi di situ. Semua harta yang dia miliki bersama istri ini habis terjual, dan dia kumat lagi nih judi online, habis terjual. Mulai dari harta kayak di rumah kayak TV dan lain sebagainya, yang kecil-kecil itu dijual. Akhirnya sekarang sepeda motornya dijual, mobilnya dijual, sembarang kalirnya dijual yang ada di dalam rumah itu. Nyaris rumahnya yang akan digadaikan, tapi udah ketahuan dulu sama sang istri. Sang istri nggak kuat, dia cerita sama mertuanya. Mertuanya marah besar kepada sang suami ini. Maksud kamu apa? Kalau kamu seperti ini terus, ya udah cerai aja, ceraiin anakku. Tapi si anak ya, Mrs. N tadi, dia tidak mau menceraikan suaminya. Dia tidak mau bercerai dengan suaminya karena dia sangat sayang kepada suaminya. Meskipun dia marah, kecewa, tapi dia tetap sayang sama suaminya. Sebobrok apapun suaminya, dia sangat sayang suaminya. Dia tidak mau diceraikan dan menceraikan suaminya. Apalagi anaknya sudah 4 sekarang. Tapi suaminya ini tidak kunjung berubah, meskipun dia udah dibui oleh kantornya, udah dihukum penurunan jabatan dan lain sebagainya, tapi nggak ada kapok-kapoknya gitu loh. Akhirnya karena di situ story ya, riwayat kesalahan, kemudian kejahatan atau laporan dari siapapun itu yang merasa dirugikan atau dan yang lainnya. Nah, si laki ini sampai dipecat dari dia bekerja, tempat dia bekerja sebagai abdi negara. Dipecat dengan tidak hormat. Jadi kalau dipecat dengan tidak hormat itu tidak ada uang pesangon infonya. Jadi ya udah, seragam diambil alih, kemudian nggak ada uang pesangon, udah dipecat dengan tidak hormat. Tapi lagi-lagi sang istri tetap menerimanya sebagai suaminya, dan mertua yang udah gedek tadi mau gimana lagi, anaknya masih mau menerima. Ya udah, dia ngikutin aja asal anaknya bahagia. Dan sekarang yang bekerja hanya sang istri, semua nafkah dari sang istri, sedangkan suaminya ini sekarang hanya seorang pengangguran tanpa gaji bulanan lagi. Dan dia sudah tidak menafkahi istrinya. Tapi dari situ, dengan kesabaran istrinya, dia berharap suaminya ini berubah. Dengan kondisinya seperti ini, sudah nggak main judi lagi, tidak menjarah aset rumah tangganya lagi, ya biar kapok lah gitu. Kan sudah nggak ada gaji lagi, apa yang mau jadikan alasan dia untuk selingkuh atau main judi lagi? Nah, kita juga nggak tahu, karena ceritanya hanya sampai di sini. Endingnya mereka tetap bersama dengan kondisi istri bekerja menghidupi 4 orang anak dan 1 suami. Sedangkan suami sekarang menjadi seorang pengangguran yang hanya di rumah saja. Ya syukur-syukur kalau dia ini bisa membantu pekerjaan istri di rumah, merawat anak atau masak, mungkin menggantikan pekerjaan istri. Tapi kalau si laki ini masih berulah, ya kita nggak tahu. Kalau menurut kalian gimana? Melihat cerita yang saya ceritakan tadi, menurut kalian apakah suaminya bakal berubah ke depannya? Walaupun suaminya ini sudah nggak punya duit lagi, sudah dipecat, sudah nggak punya kekuatan lagi, apakah masih akan berulah lagi untuk main judi online? Menurut kalian bagaimana? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, sekian dulu cerita kisah rumah tangga kali ini. Sampai ketemu di kisah rumah tangga berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.